Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya. Pada malam hari ini, insya Allah kita kembali melakukan kajian bersama Ustadz Azhar Khalid bin Saif dalam rangka menyambut bulan Zulhijjah. Insya Allah pada malam hari ini akan membahas tema mengenai daurah manasik haji. Insya Allah tema ini akan dibahas oleh Ustadz pada 2 pekan ini, pada Sabtu malam ini dan insya Allah pada Sabtu pekan depan. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, ini sebuah kesempatan yang sangat baik sekali pada bulan Zulhijjah ini, mengingat sebagian dari saudara-saudara kita insya Allah akan pergi untuk menunaikan ibadah haji insya Allah. Maka dari itu di kesempatan yang baik ini kita ingin untuk mendengarkan banyak ilmu dari Ustadz untuk menjelaskan mengenai daurah manasik haji ini. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik yang tahun ini insya Allah akan berangkat haji ataupun yang akan berangkat di tahun-tahun berikutnya insya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk selanjutnya saya berikan waktunya kepada Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Pak Dr. Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan fi suratil Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Allah ta'ala aidan fi surati Ali Imran an ibadatil hajj walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitab Allah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersua dan berjumpa untuk ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada malam hari ini dan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla wa Ala untuk menjatuhkan ridha dan rahmatnya atas kita semua
sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla wa'ala tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, sekarang ini kita sudah berada di bulan haji. Bulan haji itu ada 3 bulan, ya, bulan Syawal, bulan yang ke-10, dilanjutkan bulan Dzulqa'dah, bulan yang ke-11, dan 10 hari daripada bulan Dzulhijjah. Nah, ini bulan-bulan yang dimana kita tersebut, ya, punya niatan kuat untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah yang dimana ini bagian daripada arkanil Islam, bagian daripada rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan salat yang 5 waktu. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, melaksanakan siyam Ramadan. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi kita yang mampu. Dan semoga Allahu Jalla Jalaluh menjadikan kita ini sebagai tamu Allahu Jalla Jalaluh, diundang untuk melaksanakan ibadah haji termasuk ibadah umrah. Karena ibadah haji serta ibadah umrah adalah ibadah yang sangat dicita-citakan oleh kita semua, oleh hamba Allahu Jalla wa'ala yang selalu melaksanakan ketaatan kepada Allahu Jalla Jalaluh. Semoga kita yang hadir pada kajian ini dijadikan oleh Allahu Jalla wa'ala sebagai duyufur rahman, tamu-tamu Allahu Jalla wa'ala untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Ibadah haji sebagaimana yang kita pahami, ya, ibadah yang wajib untuk kita laksanakan seumur hidup 1 kali. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 196, Allahu Jalla wa'ala menyatakan, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah. Di sini Allahu Jalla wa'ala menggunakan kata perintah yang dimana, ya, artinya asal mula hukum perintah tersebut adalah wajib, kecuali ada dalil yang menjelaskan yang bisa menjatuhkan kewajiban tadi sebatas sunnah. Di sini menunjukkan bahwasanya ibadah haji termasuk ibadah umrah adalah wajib untuk kita laksanakan, dan itu dikuatkan di dalam firman Allahu Jalla Jalaluh dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan hendaknya manusia melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, ya, untuk Allahu Jalla Jalaluh. Barang siapa yang kufur kepada Allahu Jalla wa'ala, padahal dia punya kemampuan secara finansial, dia punya kemampuan secara fisik, tapi tidak mau untuk melaksanakan ibadah haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allahu Jalla wa'ala maha kaya daripada, ya, yang berkaitan dengan orang-orang yang berada di alam semesta ini. Nah, 2 ayat ini cukup bagi kita menjelaskan tentang kewajiban ibadah haji tersebut. Adapun seumur hidup itu 1 kali, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ya, khatabana Rasulullah SAW, faqala, Rasulullah SAW pernah berkhutbah untuk kami, kata Abu Hurairah. Faqala, Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, qad furida alaikumul hajj, fahajju. Allahu Jalla wa'ala telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Dalam riwayat yang lain, ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj, fahajju. Allah telah mewajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah haji, maka laksanakanlah ibadah haji. Kemudian ada seorang sahabat yang berdiri, diriwayatkan dalam riwayat yang lain namanya Aqra bin Habis, bertanya kepada Nabi SAW, akulla amin ya Rasulullah, apakah melaksanakan ibadah haji tersebut setiap tahun? Fasakata hatta qalaha thalasan.
Kemudian sahabat Aqra ini sampai 3 kali bertanya, Nabi tetap diam. Subhanallah, ketika ditanya untuk ketiga kalinya, baru Rasulullah SAW menjawabnya. Faqala Rasulullah SAW, lau qultu na'am la wajabat wa lam astata'tum. Jika sekiranya aku mengatakan ya, kewajiban haji tersebut setiap tahun hendaknya dilaksanakan, maka pasti akan diwajibkan dan kalian tidak bakalan mampu. Al-hajju marrah wa ma zada fahuwa tatawwu. Kewajiban haji itu cuma 1 kali seumur hidup. Adapun lebih daripada itu, hukumnya sebatas tatawwu atau sunnah. Termasuk ibadah umrah juga kita katakan ya adalah termasuk kewajiban seumur hidup ya sekali. Seumur hidup 1 kali. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Razin Al-Uqaili radhiyallahu an, annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya Abu Razin Al-Uqaili ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabirun la yastati'ul hajja walal umrata wala dha'na. Wahai Rasulullah, ya sesungguhnya ayahku sudah tua, sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah haji, dan sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah umrah, dan sudah tidak mampu lagi untuk melakukan perjalanan jauh. Ya, artinya beliau punya kemampuan secara finansial, tapi tidak punya kemampuan secara fisik. Qala Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengarahkan Abu Razin Al-Uqaili, hujja'an abika wa'tamir. Hajikan buat ayahmu dan umrahkan buat ayahmu. Dari hadis ini menunjukkan bagi yang punya kemampuan secara finansial tapi tidak punya kemampuan secara fisik, maka bisa diwakilkan oleh anak-anaknya atau bisa diwakilkan oleh orang lain. Yang jelas bahwasannya ibadah haji dan ibadah umrah ya dua-duanya wajib. Kalau kita belum sanggup untuk melaksanakan ibadah haji, mungkin kita punya kemampuan secara finansial, mungkin kita punya kemampuan secara fisik, tapi dikenakan antrian yang begitu lama, maka kita menunggu hal yang demikian. Maka yang harus kita kerjakan adalah ibadah umrahnya. Karena ibadah umrah juga seumur hidup 1 kali wajibnya. Maka hendaknya kita melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu. Jika sekiranya sampai tahun ini belum ada panggilan untuk melaksanakan ibadah haji, dikenakan antrian yang panjang, apalagi kemarin terputus dengan adanya COVID, ya, wabah corona selama 2 tahun, membuat kita mundur lagi ke belakang, mundur lagi untuk melaksanakan ibadah haji. Maka yang kita laksanakan kewajiban dulu yaitu melaksanakan ibadah umrah. Dikarenakan ibadah umrah bisa kita laksanakan ya di setiap bulan apapun dari 12 bulan yang ada. Sedangkan ibadah haji ya waktunya terbatas. Bulan haji itu ya dimulai daripada bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian ya 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, artinya untuk melaksanakannya 10 hari di bulan Dzulhijjah atau paling tidak keumumannya ya bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 13 hari yang pertama daripada bulan Dzulhijjah tersebut. Nah, yang jelas ini adalah kita katakan berkaitan tentang masalah kewajiban. Dan itu pernah juga ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ada seorang sahabat beliau ya datang kepada Amirul Mukminin, kepada Umar bin Khattab. Kata beliau, ya, inni kuntu rajulan a'rabiyan nasraniyan. Aku ini dulu adalah seorang Nasrani. Wa inni aslamtu. Aku telah menyatakan Islam, masuk ke dalam Islam ini, beragama Islam. Wa ana harisun 'alal jihad wa inni wajadtul hajja wal umrata maktubaini alayya. Naam, dan aku semangat betul jika sekiranya ada jihad dan aku mendapatkan bahwasanya ibadah haji dan ibadah umrah adalah kewajiban yang harus aku laksanakan. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, hudita li sunnati nabiyika, bahwasanya engkau telah mendapatkan petunjuk untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita akan membahas tentang ibadah haji, tentunya termasuk ibadah umrah. Nah, karena
kalau kita melihat ibadah haji itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada macamnya ya, ada macamnya. Yang pertama adalah ibadah haji ifrad. Itu cuma sebatas melaksanakan ibadah haji saja. Yang kedua ada qiran, itu penggabungan antara ibadah umrah dan ibadah haji. Kemudian ada yang namanya tamattu. Tamattu juga penggabungan antara ibadah umrah dan ibadah haji. Cuma bedanya kita katakan berkaitan dengan qiran dan juga tamattu. Kalau qiran itu kita ihram dengan niatan sekaligus melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Sedangkan tamattu itu kita katakan ibadah umrahnya dulu kita kerjakan, kemudian tahallul dengan cara mencukur rambut. Nanti ketika masuk tanggal 8 Zulhijjah, kita berpakaian ihram lagi, niatan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian perbedaan yang selanjutnya kita katakan, kalau qiran itu tidak melepas kain ihram untuk kita, ya, atau tidaklah terjadi tahallul tersebut kecuali ketika dia tersebut sudah mendapatkan tanggal 10 Zulhijjah dengan melaksanakan 2 di antara 4 amalan. Ya, yang pertama itu kita katakan adalah melaksanakan jumrah aqabah, kemudian ya menyembelih al-hadyu, kemudian melakukan tawaf, melakukan cukur rambut, kemudian tawaf ifadah. 2 di antara 4 ini sudah dilaksanakan, berarti sudah tahallul yang pertama. Artinya semuanya halal kecuali kita katakan berkaitan tentang hubungan intim atau hubungan suami istri. Istri halal ketika 4-4-nya sudah dikerjakan. Nah, yang qiran ini beratnya ketika dia masuk misalnya di bulan Syawal, kemudian niatan ya umrah sekaligus haji, dia baru lepas tuh yang namanya ihramnya dia, ya, artinya tidak boleh melakukan hal-hal yang terlarang selama melaksanakan ibadah haji. Nanti kita jelaskan apa yang berkaitan dengan larangan-larangan tersebut. Itu baru bisa ya halal lagi ketika sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah tersebut, itu pun dengan catatan dia sanggup melaksanakan 2 di antara 4 amalan. Atau 4 amalannya tadi yang saya sebutkan sudah bisa dikerjakan seluruhnya, yang diistilahkan dengan tahallul ats-tsani atau tahallul yang kedua. Nah, sedangkan tamattu itu lebih gampang. Makanya kata Nabi, kalau sekiranya aku dipanjangkan umur tahun depan, aku akan melaksanakan tamattu atau haji tamattu. Haji tamattu itu misalnya kita datang di bulan Dzulqa'dah sekarang ini. Kita melaksanakan niatan dulu, umrah dulu. Umrah selesai, kita tahallul dengan mencukur rambut, kita berpakaian bebas lagi. Apa-apa yang terlarang tadi boleh untuk kita lakukan karena kita sudah selesai umrahnya. Nanti ketika masuk tanggal 8 Zulhijjah, ya, baru kita nanti niatan lagi untuk melaksanakan ibadah haji dan seterusnya. Makanya dari 3 macam ibadah haji ini yang paling utama adalah haji tamattu. Yang paling mudah itu adalah haji tamattu, dan itu yang disunnahkan dengan ucapan Nabi SAW, kalau sekiranya aku mendapatkan tahun depan, artinya masih panjang umur dan masih ketemu dengan tahun depan, aku akan melaksanakan haji tamattu. Nah insya Allah pertemuan kita yang 2 kali ini, malam hari ini kita akan membahas teori dari ibadah haji dan umrah. Sedangkan pertemuan yang akan datang kita langsung praktek, ya, tentunya lewat online. Nanti insya Allah kita berusaha keras untuk memahamkan bagaimana ibadah haji dan ibadah umrah sesuai dengan apa yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, pada kesempatan kali ini secara ilmunya, yaitu berdasarkan teori, mudah-mudahan mudah untuk kita pahami. Kita berusaha untuk menyingkat sesingkat-singkatnya, tapi kita sudah paham dan jelas apa itu ibadah umrah, apa itu ibadah haji. Baik. Kemudian kalau kita melihat dari keutamaan dan keistimewaan ibadah haji sangat luar biasa, ya. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu adalah ketika melaksanakan ibadah haji ikhlas karena Allah dan hajinya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW,
maka tidak ada balasan untuk haji yang mabrur tersebut kecuali jannah, kecuali surganya Allahu Jalla wa'ala. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wa dzunub. Laksanakanlah ibadah haji dan umrah karena dua ibadah ini bisa menghapuskan kefakiran dan bisa menghapuskan dosa-dosa. Bahkan dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah lillahi ta'ala, dia tersebut tidak mau untuk melakukan perbuatan rafas. Rafas itu berkaitan tentang masalah jima atau berkaitan hal-hal yang mengarah kepada hubungan intim atau jima. Wala yafsuk, tidak mau dia melakukan perbuatan kefasikan. Ya, perbuatan kefasikan itu secara umum melakukan perbuatan dosa. Dia jaga lisannya, dia jaga perbuatan fisiknya, jangan sampai melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa'ala pada saat melaksanakan ibadah haji. Ketika dia sanggup melaksanakan ibadah haji karena Allah Jalla wa'ala dan dia tidak melakukan perbuatan rafas atau kefasikan, maka sekembalinya dia dari melaksanakan ibadah haji seperti dia baru terlahir ke muka bumi ini, baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya dia terbebas lepas dari yang namanya dosa, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1521, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3291. Dan banyak lagi keistimewaan dari ibadah haji dan juga ibadah umrah. Tadi kita sudah menjelaskan tentang kewajiban ibadah haji dan juga kewajiban ibadah umrah. Ibadah haji seumur hidup satu kali untuk kita kerjakan. Begitupun juga ibadah umrah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 196 dan dikuatkan dalam surah Ali Imran ayat 97 dan dikuatkan dalam hadis Nabi SAW. Cuma bagi kita yang sudah berhaji, dianjurkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hadis qudsinya untuk memperbaharui ya renew haji lagi, yaitu per 4 tahun atau per 5 tahun. Sedangkan untuk ibadah umrah, ya kalau toh kita sudah umrah juga, paling tidak di setiap setahun satu kali umrahnya. Dan hukumnya sunnah. Dan afdalnya untuk melaksanakan ibadah umrah tersebut di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, al-umratu fi Ramadan ka hajjati ma'i. Berumrah di bulan Ramadan itu sama seperti berhaji bersama Nabi SAW. Sebagian ulama berkomentar, maksudnya seperti berhaji bersama Nabi SAW. Nilai ibadah umrah yang kita kerjakan ketika di bulan Ramadan itu seperti mendapatkan pahala ya seperti berhaji bersama Nabi SAW. Artinya nilainya itu sama seperti nilai pahala ya berhaji bersama Nabi SAW, yaitu sama seperti para sahabat ridwanullah ajma'in yang ikut berhaji bersama Nabi SAW. Meskipun kita paham dan mengerti bahwasannya mereka para sahabat ridwanullah ajma'in lebih mulia, lebih besar, mendapatkan pahala dikarenakan langsung bersama Nabi SAW melaksanakan ibadah haji. Paling tidak dengan ungkapan Nabi tadi membuat kita itu tersemangatkan, termotivasi untuk setiap tahun untuk berumrah, wabil khususnya di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita masuk kepada syurutul haji wal umrah. Ya, syarat kewajiban melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang pertama, yang ini harus ada dari ibadah haji dan umrah, ya, adalah setiap muslim yang berakal lagi balik, sekaligus merdeka dan mampu. Ya, artinya muslim, non-muslim kafir, ya tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya, kalau toh haji mereka, kalau toh ibadah umrah mereka tidak ada nilainya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan di dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 23. Ya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura.
ya, orang kafir itu kalau toh mereka berbuat baik di muka bumi ini, ya, perbuatan baik mereka itu atau perbuatan yang mereka anggap baik tersebut tidak dianggap sebagai amal soleh yang bersama dengankan pahala. Mereka tersebut baru dianggap, ya, amalan mereka dianggap sebagai amal soleh kalau sudah menyatakan iman dan Islam. Artinya selama kafir, apapun yang mereka perbuat itu tidaklah dikatakan amal soleh yang bersama dengankan pahala. Termasuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang wajib adalah muslim. Kemudian berakal, lawan berakal majnun, orang gila, tidak ada beban untuk menjalankan syariat, termasuk ya melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian balik, ya artinya anak kecil yang belum balik itu dia tersebut mendapatkan pahala dari ibadah haji atau ibadah umrah yang dia kerjakan, tapi belum dianggap menunaikan kewajiban. Ya, dia baru dianggap menunaikan kewajiban ketika dia sudah balik berhaji kembali. Ya, artinya ketika dia kecil, ya, ketika dia belum balik ikut dengan ayahnya untuk berhaji, maka dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala, ya, tetapi dia tersebut tidak dianggap sebagai orang yang sudah melaksanakan kewajiban ibadah haji yang seumur hidup satu kali, termasuk ibadah umrah. Naam, hur artinya merdeka, ya, tidak budak atau hamba sahaya, qadirun dan mampu. Mampu di sini kita katakan dua untuk laki-laki, dua untuk laki-laki dan tiga untuk perempuan. Yang pertama mampu secara fisik, ya, mampu secara fisik. Artinya yang tidak mampu secara fisik tidak ada beban dan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan semangat kepada kita yang punya kemampuan secara fisik atau finansial, ta'ajjalu ilal had, bersegeralah kalian tersebut melaksanakan ibadah haji. Karena kalian tersebut tidak tahu apa yang terjadi setelah ini. Yang namanya uang ya bisa berkurang atau ada keperluan-keperluan yang lain nantinya. Atau yang namanya fisik ya bisa berkurang juga. Fisik ini tidak selamanya sehat. Tambah hari kita tambah tua. Dan kalau orang sudah tua itu fisiknya lemah. Faman nu'ammirhu nunakishu fil khalaq. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Yasin. Bahwasanya kita bertambah umur itu akan dikembalikan lagi nanti seperti sedia kala pada saat kita menjadi bayi. Dan bayi itu kan lemah secara fisik. Dan kondisi kita lambat laun juga akan seperti itu. Tapi yang wajib siapa? Artinya orang yang punya kemampuan secara fisik. Faman ajaza anil had wal umrah li haramin aw maradin la yurjabuhu aw kana qadiran bi badanihi wa laysa indahu mal yahujju bihi aw ya'tamir lam yajiba alaihi. Nah, bahwasannya bagi mereka yang lemah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah dikarenakan sudah pikun atau kena sakit yang sudah tidak ada kemungkinan untuk sehat lagi, ya, atau dia tersebut ya bisa jadi punya kemampuan ya secara fisik tapi tidak punya kemampuan secara harta. Nah, ini yang dikatakan tadi, kemampuan buat laki-laki itu ada dua, kemampuan secara fisik dan juga yang kedua kemampuan secara finansial. Kalau di antara kita rata-rata ini punya kemampuan secara fisik tapi tidak punya kemampuan secara finansial, maka belum dikategorikan wajib. Kita yang laki-laki baru dikatakan wajib melaksanakan ibadah haji ketika kita punya kemampuan secara fisik dan punya kemampuan secara finansial. Waman ajaza bi badanihi wa indahu mal lazimahu ayyuniba man yahujju anhu wa ya'tamir. Tapi bagi mereka yang lemah secara fisik tapi dia tersebut punya kemampuan secara harta, maka dia punya keharusan dan kewajiban untuk meminta orang mewakilkan dia untuk melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah dan menghajikan ya dengan diwakilkan oleh orang lain dikarenakan ada alasan fisik kita ini lemah, itu berdasarkan hadis dari Abu Razin radhiyallahu an, ya, bahwasanya Abu Razin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan,
"Ya Rasulullah, inna abi syaikhun kabirun la yastati'ul hajja walal umrata wala dha'na." Wahai Rasulullah, sesungguhnya abahku sudah tua, sudah tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah haji, sudah tidak sanggup lagi melaksanakan ibadah umrah, sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan perjalanan jauh. Karena kita tahu ibadah haji, ibadah umrah ini mencurahkan tenaga, termasuk perjalanan dari negara kita, ya, negara yang kita cintai, Indonesia, ke kota suci Mekkah, ya, yang ada di Saudi Arabia, kita katakan ini kan mencurahkan tenaga dan fisik. Ya, bagi mereka yang sudah tua, apalagi sakit-sakitan, sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan perjalanan jauh, apalagi melaksanakan ibadah hajinya, ya, itu tidak kuat. Maka hendaknya diwakilkan oleh orang lain, entah itu anaknya atau siapapun. Makanya Rasulullah SAW mengarahkan Abu Razin dengan mengatakan demikian, hujja'an abika wa'tamir. Tolong hajikan buat ayahmu dan tolong umrahkan buat ayahmu. Dari hadis yang sahih ini menjelaskan kepada kita bahwasannya, ya, bagi mereka yang sakit atau sudah lemah secara fisik tapi punya kemampuan secara finansial, maka hendaknya dia tersebut meminta orang lain, ya, dan afdalnya utamanya dari kerabat dia dan keluarga dia sendiri. Dari kerabat dia dan keluarga dia sendiri yang paling afdal adalah anak keturunan dia sendiri untuk menghajikan dia dan umrahkan dia. Ya, badal haji atau badal umrah istilahnya kan seperti itu. Atau kalau sekiranya anaknya tidak sanggup atau kebetulan anaknya belum haji juga, kebetulan juga orang dekatnya belum melaksanakan ibadah haji, maka cari orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, ya, untuk mewakilkan dia atau membadalkan dia untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ini hukumnya wajib. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya kemampuan secara finansial, tapi berhubung sudah tua, sudah tidak sanggup lagi melakukan perjalanan jauh, apalagi sakit-sakitan, dan sakitnya itu sangat sulit untuk diharapkan kesembuhannya, maka dia mencari orang untuk bisa membadalkan haji buat dia atau membadalkan umrah buat dia. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata Fadl bin Abbas, ja'at imra'atu min Khas'am amu hajjatil wada. Ya, bahwasanya ada seorang perempuan dari suku Khas'am di tahun Hajjatul Wada. Ya, ini kita katakan di tahun 10 Hijriyah. Naam. Qalat, kemudian perempuan dari suku Khas'am itu bertanya kepada Nabi SAW dan berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj adrakat abi syaikhan kabiran la yastati' an yastawiya ala rahilati fahal yaqdi anhu an ahujja anhu." Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah untuk hamba-hambanya berkaitan dengan ibadah haji telah didapatkan oleh ayahku pada saat kondisi beliau sudah lansia, sudah tua, yang dimana beliau sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan perjalanan jauh. Bagaimana ya Rasulullah, apakah boleh aku badalkan, aku gantikan untuk menghajikan ayahku tersebut? Qala Rasulullah, na'am, badalkan, hajikan buat ayahmu, umrahkan buat ayahmu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1854, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3252. Termasuk juga yang sudah meninggal dunia. Qadarallah, misalnya kita punya ayah meninggal dunia. Kebetulan beliau belum haji, tapi punya harta yang banyak. Ya, pada saat itu punya keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi keburu meninggal dunia. Maka nanti sebagian dari harta yang dia wariskan kepada anak-anaknya haruslah diambil untuk memberangkatkan dia, ya, melaksanakan ibadah haji. Naam, wa man mata wa huwa lam ya'ud wa lahu malun ukhrija min tarakatihi ma yuhajju bihi anhu wa li ghairihi an yahujja anhu. Barang siapa yang meninggal dunia dan kebetulan dia tersebut belum berhaji, tapi dia memiliki harta yang banyak, maka ambilkanlah dari harta warisan dia tersebut untuk menghajikan
buat ya yang meninggal dunia tersebut dihajikan oleh orang lain yang diistilahkan oleh kita badal haji. Jadi bagi kita yang anak-anak ini atau anak keturunannya, tolong kalau melihat abah kita atau umi kita belum haji dan kebetulan mereka sudah meninggal dunia dan kebetulan harta mereka banyak, maka kita ambil dari harta warisan tersebut ya untuk memberangkatkan mereka melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Buraidah bin Hasib radhiyallahu an, disebutkan bahwasanya ada seorang perempuan yang meninggal dunia. Ya, kemudian anaknya yang perempuan bertanya kepada Nabi SAW, ya, faqalat innaha lam tahud qat afa hajju anha, ya Rasulullah, anak punya umi, anak punya ibu belum haji sama sekali. Boleh enggak aku menghajikan buat ibuku? Qala Rasulullah, hujji anha, tolong hajikan buat ibumu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2697. Nah, jadi buat kita ya yang punya kemampuan secara fisik dan finansial, hendaknya dia tersebut berhaji dan hukumnya wajib. Nah, untuk perempuan kemampuan itu tambah satu lagi. Selain perempuan itu sehat secara fisik dan juga punya kemampuan secara finansial, yang ketiga, si perempuan itu baru dianggap sempurna kemampuannya jika dalam perjalanan dia untuk menuju kota suci Mekah ada mahram. Ada mahram. Makanya dikatakan oleh para ulama, wal mar'atu al-qadiratu bi badaniha wa maliha la takunu mustati'atan illa biwujudi mahramin laha yahujju ma'aha. Seorang perempuan yang punya kemampuan secara fisik dan finansial, tapi dia tersebut tidaklah dianggap mampu kecuali adanya mahram yang menemani dia untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh seorang wanita melakukan safar keluar kota atau keluar negeri hatta berangkatnya dia untuk melaksanakan kewajiban haji. Tidak boleh. Karena kita tahu dari Indonesia ke kota suci Makkah adalah safar. Dan hendaknya ketika dia tersebut berangkat ke kota suci Makkah ditemani oleh mahramnya. Ya. Dan tidak boleh seorang perempuan itu keluar kota atau keluar negeri termasuk ke kota suci Makkah kecuali ditemani oleh mahramnya. Dan mahramnya tersebut tidak mesti suaminya. Bisa jadi ayahnya, bisa jadi ayah mertuanya, bisa jadi anaknya yang laki-laki, bisa jadi cucunya yang laki-laki yang sudah balik, anaknya yang laki-laki yang sudah balik, atau cucunya yang laki-laki yang sudah balik, bisa jadi keponakannya yang laki-laki yang sudah balik, atau bisa jadi anak mantunya yang laki-laki ya, itu mahram dia semuanya, sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala sebutkan tentang mahram tersebut di dalam surah An-Nisa ayat 22 sampai ayat 23. Naam. Dan mahramnya itu cukup satu, ya, cukup satu kita katakan. Misalnya saya ngajak ibu saya untuk umrah. Kemudian saya ajak juga saudara perempuan saya yang 4 orang, ya, 4 perempuan itu kakak-kakak saya, saudara perempuan saya, ya. Kemudian saya ajak juga istri saya ajak juga anak perempuan saya yang berjumlah 5. Nah, semua perempuan-perempuan tadi, ibu saya mahramnya saya. Anak perempuan saya yang 5 itu mahramnya saya. Istri saya mahramnya saya. Kemudian kakak-kakak saya yang perempuan itu mahramnya juga saya. Yang penting ada mahramnya. Yang penting ada mahramnya. Hatta satu. Hatta satu. Kemudian ada sahabat Nabi yang bertanya, ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishin kada wa kada. Wa mra'ati turidul had. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin ya ikut berperang di peperangan ini dan peperangan itu, ya, bergabung dengan pasukan itu dan pasukan itu untuk berperang di jalan Allah Jalla wa Ala. Bersamaan waktunya ya Rasulullah, istriku ingin melaksanakan ibadah haji. Faqala Rasulullah, ukhrut ma'aha. Ya, engkau berangkatlah berhaji bersama istrimu. Dalam riwayat yang lain, intalik wa hujja ma'a imra'atik. Tinggalkan peperangan itu, tinggalkan peperangan ini. Berangkatlah haji
untuk menemani istrimu. Dari hadis yang sahih ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka ya perempuan itu baru dianggap punya kemampuan berangkat haji atau umrah ketika dia ada mahram. Ya, tidak cukup cuma sekedar kemampuan secara fisik, tidak cukup cuma sekedar kemampuan secara finansial, tapi sempurnanya ya dia tersebut punya kemampuan ketika adanya mahram. Ketika ditanya, Ustaz, ada seorang perempuan datang ke kota suci Mekah tanpa mahram untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, bagaimana hukum ibadah haji dan ibadah umrah yang dia kerjakan? Ibadah haji yang dikerjakan oleh perempuan tersebut, ibadah umrah yang dikerjakan oleh perempuan tersebut sah jika dia dari ya ihram sampai nanti selesai sampai tahallul sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Sah ibadah hajinya, sah ibadah umrahnya. Tapi perjalanan dia dari negerinya dia ke kota suci Mekah, anggaplah dari Jakarta menuju kota suci Mekah tanpa mahram, itu dia berdosa. Ya, itu berdosa. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, selesai kita dari masalah kemampuan, ya, kemampuan tersebut untuk laki-laki ada dua, kemampuan secara fisik dan finansial, sedangkan perempuan tambah satu lagi, yaitu kemampuan adanya mahram. Nah, kemudian secara singkat, rukun haji itu ada 4, sedangkan rukun umrah itu ada 3, ya. Maksud rukun itu apa? Rukun itu adalah hiyallati yajibul ityan biha wa la yakfi an yu'ta bi syai'in badalan anha. Rukun ini sesuatu yang harus dikerjakan dan harus ada karena ini pondasi daripada ibadah haji dan ibadah umrah. Satu saja kita tinggalkan rukun tadi itu dari rukun-rukun haji atau rukun-rukun umrah, maka tidak bisa untuk digantikan. Jadi itu yang membuat ibadah hajinya tidak sah. Kenapa? Dia meninggalkan rukun dari ibadah haji. Atau umrahnya tidak sah. Kenapa? Dia meninggalkan rukun daripada ibadah umrah. Jadi rukun itu pondasinya. Ibarat bangunan, ini rumah tidak bakalan terbangun kecuali ada pondasinya. Kalau sekiranya ada saja yang tidak terbangun satu dari rukun tersebut, ya dari pondasi tadi, maka hancurlah ini rumah. Sama dengan ibadah haji. Ibadah haji tersebut kan rukunnya ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat adalah wukuf di Arafah. Satu dari 4 tadi dia tinggalkan. Dia tidak mau wukuf di Arafah misalnya. Maka tidak sah ibadah hajinya. Kata Nabi SAW bahwasannya al-hajju ya Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau kita meninggalkan wukuf di Arafah berarti itu tidak sah ibadah hajinya dan tidak bisa diganti dengan bayar dam, bayar kafarat, bayar fidyah, tidak bisa. Ya, ini yang disebut dengan rukun. Nah, kalau ibadah umrah rukunnya cuma ada 3, ihram, tawaf, dan sa'i. Nah itu berkaitan dengan rukun. Kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu berkaitan dengan kewajiban-kewajiban ya. Kewajiban itu apa bedanya dengan rukun? Kalau rukun tidak bisa diganti dengan kita bayar dam atau bayar kafarat ya atau bayar fidyah. Tapi kalau kewajiban itu bisa diganti dengan kita membayar dam ya. Makanya di sini dikatakan oleh para ulama wajibatul haji wal umrah hiyallati yajibul ityanu biha wa illam yu'ta biha jubirat bidam. Bahwasannya kewajiban-kewajiban haji dan umrah itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Jika sekiranya dia tidak melaksanakan atau tidak melakukan, maka dipaksa untuk membayar dam. Ya, dam itu artinya denda. Nah, dam itu nanti kita katakan lewat pertanyaan-pertanyaan bisa kita jelaskan. Dan dam itu berbeda-beda nanti bayarnya. Kalau melanggar ini apa? Kalau misalnya meninggalkan kewajiban ini apa? Nah, itu kita nanti insya Allah akan kita jelaskan. Tapi intinya perbedaan antara rukun dengan kewajiban-kewajiban haji dan umrah, kalau kita meninggalkan rukun dari ibadah haji, satu saja yang kita tinggalkan, itu tidak bisa diganti dengan membayar dam, atau membayar kafarat, atau membayar fidyah. Ya, kalau meninggalkan satu rukun dari ibadah haji, tidak sah ibadah haji kita. Tapi kalau kewajiban haji dan umrah,
itu bisa diganti dengan kita membayar dam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kewajiban haji itu kita katakan untuk haji ada 7, untuk umrah ada 2. Apa kewajibannya? Yang pertama al-ihram minal miqat. Al-ihram minal miqat. Ya, ini ihram di miqat. Miqat itu kita katakan ya tempat kita mulai tempat untuk kita memulai niatan untuk ibadah haji atau ibadah umrah, ya. Ya, artinya seperti misalnya miqatnya penduduk Madinah, ya, penduduk Madinah dan orang-orang yang mampir ke Madinah yang ingin niatan melaksanakan ibadah hajinya atau ibadah umrahnya, ya, ihramnya itu dimulai dengan di Madinah, maka dia tersebut nanti melakukan ihramnya tersebut di Dzulhulaifah atau Bir Ali. Nah, seperti itu. Al-ihram minal miqat. Al-ihram minal miqat. Ini kewajiban. Saat kalau kita melewati miqat, kita ada niatan. Niatan dalam hati. Tapi kita subhanallah nggak tahu kita udah melewati. Gimana? Bayar dam. Bayar dam. Seperti itu. Nah, seperti kita ini rata-rata mikotnya itu kalau misalnya di pesawat itu melewati Yalamlam. Yalamlam itu adalah yang ada di Yaman. Untuk penduduk Yaman, mikotnya itu Yalamlam. Atau orang-orang yang singgah atau melewati Yalamlam. Mikotnya di situ. Ternyata terlewati nih Ustaz. Padahal sudah niatan kuat. Gimana? Kita nggak lupa niatan atau kita tersebut tidak sadar lewat Yalamlam tersebut. Maka apa? Kita katakan bayar dam. Seperti itu. Wallahu a'lam. Makanya dikatakan, ya faman marra bil miqat muridan hajja awil umrah sawa'un kana min ahli tilkal mawaqit aw min ghairihim wajaba alaihi al-ihram minha. Barang siapa yang melewati miqat-miqat tersebut yang dia itu punya niatan kuat berhaji dan berumrah, ya, baik dia termasuk dari daerah tersebut seperti kota suci Madinah, ya, dia punya niatan kuat untuk berhaji atau berumrah, ya, dia lewat Dzulhulaifah, maka dia tersebut harus kuatkan niatan dia tersebut untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah yang disebut dengan ihram, ya, di miqat. Atau misalnya dia bukan penduduk asli Madinah, dia mampir ke kota suci Madinah. Sebagaimana kita rata-rata kalau kloter yang pertama itu, ya, itu datangnya itu ke Madinah dulu. Nah, setelah itu nanti mereka itu melakukan miqatnya di mana? Dzulhulaifah. Ya, kita kan bukan penduduk asli Madinah, tapi kita mampir ke kota suci Madinah. Misalnya di situ kalau hajian misalnya sepekan, ya, 7 hari misalnya atau 8 hari. Nah, nanti kita meniatan kuat untuk melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah dari mikotnya penduduk Madinah, yaitu Dzulhulaifah. Nah, itu kewajibannya. Kemudian, ya, ini kewajiban yang ada pada umrah dan juga kewajiban yang ada pada haji, yaitu ihram minal miqat. Yang kedua, al-halaq. Al-halaq, ya, itu untuk laki-laki, ya, bukan untuk perempuan. Sunnahnya tahallul untuk umrah itu adalah gundul rambut atau memendekkan, taksir, ya, subhanallah. Jadi bedanya, ya, kalau tahallul untuk umrah itu satu, yaitu cukur rambut. Cukur rambut. Kita laki-laki kalau selesai umrah kita, ya, tahallulnya kita itu dengan cukur rambut. Afdolnya gundul, didoakan oleh Nabi 3 kali. Sedangkan kalau kita nggak mau gundul, taksir, memendekkan rambut kita, didoakan oleh Nabi 1 kali. Kalau untuk wanita, ambil secuil rambutnya, ya, helaian saja, secuil, ya, seruas daripada ruas jarinya ini. Beberapa helai saya potong, ya, seperti itu. Nah, atau kalau misalnya dia tersebut ingin dianggap sempurna supaya pahalanya tersebut sama, meskipun ini hadisnya diperdebatkan di kalangan para ulama, tapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya itu adalah hadis dhaif, ya. Artinya mengambil secuil dari rambut yang dimiliki oleh si wanita tersebut. Tapi si wanita tidak boleh dia tersebut tahallulnya sebagaimana laki-laki, gundul atau potong pendek, tidak boleh, ya. Secuil dari rambutnya saja. Nah, kemudian
kalau untuk tahallulnya ibadah haji itu, Bapak dan Ibu, ketika tanggal 10 Zulhijjah itu kan ada 4 amalan. Tahallul haji itu terbagi menjadi 2. Ada tahallul awal, tahallul yang pertama, ada tahallul sani. Masuk tanggal 10 Zulhijjah nih. Kita yang laki-laki kan ya pakai ihram yang putih itu. Kalau untuk wanita itu kan pakaian mereka itu sebagaimana pakaian hari-hari, seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, ketika tanggal 10 itu 2 dari 4 amalan kita sudah kerjakan, maka kita sudah tahallul yang pertama. Sudah tahallul yang pertama. Apa 4 amalan itu? Yang pertama tertibnya melempar jamrah aqabah. Yang kedua adalah menyembelih al-hadyu. Ya, al-hadyu itu kalau bahasa orang kita dam, sebenarnya istilahnya salah, yaitu menyembelih kambing. Setelah itu yang ketiga adalah mencukur rambut. Yang keempat tawaf ifadah. Bapak, Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah mengerjakan 2 dari 4 amalan tadi, untuk ibadah haji ya, sudah tahallul yang pertama. Kita sudah bebas seluruhnya. Kita yang laki-laki sudah nggak pakai kain ihram lagi. Yang putih tadi itu. Kita pakai seperti pakaian kita yang biasa hari-hari ini. Pakai baju gamis, pakai kemeja, boleh pakai peci, dan seterusnya. Nah, semuanya halal. Potong kuku halal, wangi-wangi halal, dan seterusnya. Nah, kecuali satu, yaitu istri kita. Ya, artinya melakukan hubungan intim belum boleh. Sampai dia mengerjakan 4-4-nya. Apa yang 4-4-nya itu kita katakan sudah mengerjakan. Melempar jamrah aqabah, menyembelih al-hadyu. Kemudian yang ketiga adalah mencukur rambut. Yang keempat adalah tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah. Taib. Ya, berarti dia sudah mengerjakan tahallul yang kedua. Ya, dia halal seluruhnya. Ya, termasuk istrinya halal juga. Nah, itu bedanya tahallul yang ada pada umrah dan tahallul yang ada pada haji. Ya, insyaallah jelas ya. Ini singkat-singkat saja kita. Itu kewajiban ya. Nah, kalau umrah kewajibannya cuma 2, ihram dan mencukur rambut. Ya, kalau ini nggak dilaksanakan bayar dam. Oke. Untuk yang ketiganya, untuk haji, kewajibannya itu adalah wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Wukuf kan rukun. Ya, dia datang tuh wukuf di Arafah. Tapi dia pas asar langsung keluar. Kena dam. Kena dam. Dia datang tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Waktu duha datang, habis zuhur dia wukuf. Dia ini pingin apa? Terburu-buru. Habis sholat apa? Setelah jam 4 lah, atau misalnya anggaplah setelah asar. Karena kan kita waktu di Arafah itu kan sunnahnya menjamak sholat ya, menjamak sholat dan mengkosor sholat. Dua. Dan jamaknya jamak takdim. Sholat asar dimajukan di waktu zuhur. Sholat zuhur dulu 2 rakaat, kemudian sholat asar 2 rakaat. Nah, ada sebagian orang jam 4 udah keluar misalnya. Ya. Padahal belum tenggelam matahari. Bagaimana tentang wukuf di Arafahnya? Wukuf di Arafahnya sah, tapi dia tersebut tidak sempurna karena meninggalkan kewajiban. Kita kalau wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Kalau kita keluar dari Arafah sebelum tenggelam matahari, kita melanggar kewajiban dan kita terkena dam. Nah, itu yang ketiga. Itu yang ketiga kewajiban haji. Wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Yang keempat, mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah. Itu termasuk kewajiban. Yang meninggalkan mabit di Musdalifah terkena dam. Jadi bapak-bapak tidak bisa sekedar lewat. Tidak bisa sekedar lewat. Kita turun. Kita mabit di sana. Syukur-syukur sampai datang subuh hari. Nah, adapun nanti ya sekiranya kita bawa wanita, istri kita kan, atau bawa anak-anak kecil, maka diizinkan oleh Nabi SAW untuk ya di akhir malam untuk meninggalkan Musdalifah. Belum datang subuh. Jadi akhir malam, setelah tengah malam. Ya.
itu diizinkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita nggak mungkin ya membiarkan istri kita jalan sendiri, nggak mungkin. Harus ada mahramnya, ditemani oleh kita. Nah, tapi kalau kita seorang diri laki-laki misalnya, kita nggak boleh tuh. Kecuali kalau misalnya ada seorang ustadz ya bawa rombongan. Ustadz itu nggak bawa istri, tapi dia bertanggung jawab dengan rombongan tersebut. Di situ ada orang-orang tua, di situ ada perempuan, ya, di situ ada anak-anak kecil, yang dimana lemah mereka itu. Kemudian nanti jam 3 malam misalnya, atau menjelang ya apa kita katakan setelah tengah malam lewat tersebut, dikatakan di akhir malam, ya belum datang subuh ini, sudah keluar di situ, tidak mengapa. Kenapa? Karena mereka itu menemani para rombongan. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Nanti kita akan lebih detail lagi menjelaskan masalah ini. Kemudian yang kelima, kewajiban haji melempar jamarah Aqabah. Ya, jadi melempar jamarah itu tanggal 10 Zulhijjah. Itu namanya jamarah Aqabah. Itu kewajiban. Kalau tidak melempar jamarah Aqabah, kena dam. Ya. Kemudian melempar jamarah Aqabah itu waktunya dimulai dari waktu duha. Dimulai dari waktu duha. Kalau misalnya qadid atau ya kita katakan penuh sesak, maka boleh kita tunda setelah zuhur atau setelah asar, bahkan di malam hari. Tidak mengapa yang demikian. Kemudian melempar jamarat di tanggal 11, 12, dan 13. Itu mulai waktunya, bapak-bapak, ibu-ibu ingat, setelah zuhur. Mulai waktunya melempar. Jangan tergoda oleh orang-orang yang tidak paham dan tidak mengerti. Tanggal 11, 12, dan tanggal 13, di waktu dua mereka sudah lempar jamarat. Nauzubillah min dzalik. Ya, ingat, tanggal 10 Zulhijjah cuma satu yang dilempar, yaitu Aqabah, kita katakan. Ya. Dan teknisnya itu kan kita tahu itu kan ada 3. As-sughra yang kecil, al-wusta yang tengah, yang sedang, kemudian al-aqabah. Tanggal 10 itu cuma satu, Aqabah. Ya, yang paling ujung. Dan kita kapan mulainya itu melempar jamaah Aqabah di waktu duha. Tapi kalau misalnya kita melihat ada kredit atau ada kepadatan manusia, nanti kita tunda. Habis asar misalnya tidak mengapa, atau habis maghrib. Nah, sedangkan tanggal 11, 12, dan tanggal 13 itu mulainya setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, yaitu setelah zuhur. Ya, untuk tanggal 11, 12, dan tanggal 13. Dan ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau kita tinggalkan, maka kita katakan ya tidak. Apa kita katakan? Dia wajib bayar dam. Bagi mereka yang sakit pas waktu di Mina untuk melempar jamarat, boleh diwakilkan. Diwakilkan oleh ustadz, diwakilkan oleh teman sekemahnya misalnya, tidak mengapa. Atau diwakilkan oleh anaknya. Ya, seperti itu. Misalnya saya mewakilkan Bang Dedi misalnya kan, seperti itu karena beliau pas hari itu sakit. Ya. Kebetulan melemparnya itu misalnya pas hari tanggal 11, 12, dan tanggal 13. Kebetulan abang kita, Bang Dedi, sakit. Ya, saya mewakilkan beliau. Untuk saya dulu, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah 7 kali, baru untuk saya niatkan melempar jamarat untuk mewakili Bang Dedi. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tayyib. Yang jelas ini yang kelima ya, kewajiban kalau tidak melempar jamarat, ya maka dia dipaksa untuk bayar dam. Nah, yang keenam, mabit di Mina. Mabit di Mina, ya kita katakan. Yang wajib itu kalau tanggal 8 hari tarwiyah, sebagian ulama mengatakan itu cuma sebatas sunnah. Yang wajib itu adalah tanggal ya ayyamut tasyrik, malam-malam tasyrik. Malam-malam tasyrik itu malam 11, malam 12, dan malam 13. Tapi kalau misalnya di antara antum buru-buru tanggal 12 boleh keluar sudah. Ya. Kalau afdolnya sampai tanggal 13 ya untuk mabit di Mina itu. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi
Barang siapa yang ingin segera keluar dari Mina, maka tidak mengapa dia keluar tanggal 12 Zulhijjah, ya, setelah dia melempar jamarat yang 3 tadi. Tapi yang ingin tanggal 13-nya tidak mengapa, ya, dia keluarnya, dan itu yang afdal. Wallahu a'lam bissawab. Dan mabit di Mina tanggal 11, 12, dan tanggal 13 itu kita katakan hukumnya wajib. Jika mereka meninggalkan, maka dia terkena bayar dam. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketujuhnya, kewajiban haji adalah tawaf wada. Nah, tawaf wada. Ya, para ulama berikhtilaf tentang tawaf wada yang ada pada umrah. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan cuma sebatas sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Afdalnya, utamanya kita katakan tawaf wada, ya, karena kita katakan tawaf wada ini bagian berpisahnya itu dengan kota suci Mekah. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi ke kota suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Tapi untuk ibadah haji tawaf wada itu hukumnya wajib. Tawaf wada itu sepakat para ulama hukumnya wajib. Yang meninggalkan tawaf wada, maka dia tersebut terkena dam. Jika sekiranya seorang wanita sudah melaksanakan tawaf ifadah, tahu-tahu setelah beberapa hari setelah pelaksanaan tawaf ifadah, dia mendapatkan haid, maka kita katakan, kita tahu kan tawaf itu syarat sahnya adalah suci dari yang namanya haid dan nifas. Karena perempuan haid dan nifas tidak boleh tawaf. Maka tawaf ifadahnya itu, ibu-ibu, sudah mewakili tawaf wada. Tawaf ifadahnya itu sudah mewakili tawaf wada. Nah, ini 7 kewajiban. Nah, ya, sedangkan sunnah-sunnah banyak sekali, nanti kita akan jelaskan lain kesempatan pas waktu praktek, ya, kita akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah yang ada pada ibadah haji. Kita masuk kepada mahzurat, ya, hal-hal yang terlarang pada saat kita sudah ihram. Kita misalnya mengambil miqat Dzul Hulaifah yang ada di Madinah, Bir Ali. Anggaplah kita ingin melaksanakan ibadah umrah. Nah, selama kita melaksanakan ibadah umrah tersebut, ada larangan-larangan yang tidak boleh untuk kita lakukan. Apa saja? Ada 9. Ya, termasuk nanti ketika kita melaksanakan ibadah haji, pas tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, kita niatan ihram juga, ya, untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika kita memakai pakaian ihram kita tersebut dan sudah niatan kuat untuk melaksanakan ibadah haji, 9 hal ini tidak boleh dia lakukan. Yang pertama, mencukur rambut. Kapan tuh mulainya terhitung, Ustaz? Ketika kita sudah niatan kuat, ya, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, ya Allah, aku sambut panggilanmu, ya Allah, undanganmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya Allah, aku sambut undanganmu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita lanjutkan dengan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, di situ kita terlarang tuh. Kalau untuk umrah kan sebentar, ya. Paling banter kalau kita misalnya dari Madinah perjalanan 6 jam kalau naik bis, kemudian mungkin, ya, kita mampir ke hotel kita, mungkin kalau untuk hitungan itu setengah hari atau mungkin lebih daripada itu. Tapi kita bisa kuat, mampu, ya, untuk menjaga yang demikian. Selama kita pakai ihram tersebut, tidak boleh kita mencukur rambut, baik ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Tidak boleh juga memotong kuku. Tidak boleh juga pakai wangi-wangian. Pakai wangi-wangian. Ya, termasuk pakai deodoran. Termasuk pakai apa? Deodoran. Ustadz, ana sudah sampai di kota suci Mekah untuk umrah. Qaddarallah Ustadz, ana makan ikan. Tangan ana bau. Ya, boleh enggak? Syekh Muhammad SAW mengatakan, kita kemudian menggunakan sabun yang ada di wastafel tersebut tidak mengapa. Wallahu a'lam. Sebagian yang lain mengatakan bahwasannya carilah sabun-sabun yang tidak ada rasa wanginya, seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian untuk kita yang laki-laki tidak boleh pakai peci. Ya, kemudian kain ihramnya kena panas nih, terutama waktu wukuf di Arafah. Kita jadikan sebagai alat kita menutupin kepala. Kita jadikan alat sebagai penutup kepala, itu juga tidak boleh. Kalau pakai payung tidak mengapa, pakai payung tidak mengapa kita katakan.
Tapi kalau kain ihram kita gunakan untuk menutup kepala kita, haram, tidak boleh. Nah, ya, seperti itu. Kemudian kita yang laki-laki lagi ini tidak boleh memakai pakaian yang menyambung satu dengan yang lainnya. Kemeja, gamis, termasuk bapak-bapak ya, segitiga pengaman. Karena pakaian ihram laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Kalau pakaian ihramnya laki-laki itu cuma ditutup oleh dua kain putih. Satu kain yang pertama menutupi bagian bawah, satu kain yang kedua menutupi bagian atas. Itu khusus laki-laki, ibu-ibu ya. Kalau pakaian ihramnya perempuan adalah pakaian hijab atau busana muslimah yang biasa dipakai oleh ibu-ibu pada saat dia keluar rumah. Seluruh tubuh tertutup, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Abdolnya ibu, pakaian wanita itu abdolnya warna-warna gelap, warna hitam, warna coklat, warna biru, seperti itu. Bukan warna putih. Bukan warna putih. Meskipun boleh pakai warna putih, tapi pastikan tidak transparan, pastikan tidak menggambarkan lekuk-lekuk tubuh kita sebagai seorang wanita. Abdolnya warna-warna gelap, ibu-ibu. Nah, jadi untuk kain ihram yang putih tadi itu khusus untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Ya, wanita pakaian ihramnya itu sama sebagaimana dia memakai pakaian busana muslimah di hari-hari itu perempuan. Nah, jadi kita yang laki-laki tidak boleh, termasuk ya segitiga pengaman. Pakai celana dalam juga kita tidak boleh, Bapak-bapak. Tidak dibolehkan. Seperti itu. Adapun misalnya kita khawatir, Ustaz, saya punya kain ihram kecil. Saya kemudian pakai dulu tuh yang kain ihram yang putih untuk menutupin induk aurat saya, Ustaz. Setelah itu baru pakai kain ihram yang lebar tadi itu untuk kain yang keduanya. Maka tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam. Pakai sabuk boleh nggak, Ustaz? Boleh, tidak mengapa. Pakai peniti boleh nggak? Boleh, supaya jangan terjatuh-jatuh nih kain ihram. Boleh, tidak mengapa yang demikian. Pakai jam tangan boleh nggak, Ustaz? Boleh. Kemudian apa itu untuk pengenal diri itu name tag boleh nggak, Ustaz? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekarang. Wa qatlu saydil bar. Ya, membunuh buruan hewan di darat ya, tidak boleh juga. Ini zaman dulu banyak sekali di antara mereka itu ketika melaksanakan ibadah haji padahal masih ihram, mereka mendapatkan ada hewan buruan darat, mereka buru. Nah, itu terkena dam. Tidak boleh, itu termasuk larangan ya. Kemudian yang ketujuh kita katakan adalah akdun nikah, menikah pas lagi ihram menikah. Hadza haram. Atau ketika lagi ihram, subhanallah, kita melihat ada perempuan cantik, kita lamar itu perempuan, haram, tidak boleh. Seperti itu. Nah, atau perempuan tersebut lagi ihram, kita lamar, juga tidak boleh. Apalagi melakukan akdun nikah, atau menikahkan. Antum sebagai abah perempuan, subhanallah, anak antum ada di mana misalnya, ya kan? Kemudian laki-lakinya datang khusus, ya, ke kota suci Mekah untuk menemui antum, ya, dalam rangka untuk apa? Menikah dengan putri antum. Antum nikahkan tuh putri antum di situ, tidak boleh, ya, karena antum sedang ihram. Kemudian termasuk kita katakan al-jima, melakukan hubungan intim, jelas terlarang. Ini luar biasa, nanti kita akan jelaskan damnya apa nih, kafaratnya, ya. Nah, termasuk juga yang ke-9 mubasyarah, bercumbu juga tidak boleh ya dengan istrinya ya, tidak boleh dengan pasangan yang bercumbu. Haram yang demikian. Nah, ini secara singkatnya ya berkaitan dengan masalah itu. Ini sebagai penutup kita katakan nanti kita akan jelaskan berkaitan dengan hukum-hukum larangan tersebut. Mencukur rambut, baik dia rambut yang ada di kepala, ataupun memotong kumis, ataupun mencabut bulu ketek, ataupun bulu-bulu yang tumbuh di badan, tidak dibolehkan. Berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 196. Nah,
Ya, adapun mengerok jenggot ya itu dosa, mau di haji ataupun di luar haji, mau ihram ataupun di luar ihram, haram mengerok jenggot. Nah, kemudian yang kedua, larangan yang kedua, memotong kuku. Terlarang juga kita katakan, memotong kuku, terlarang. Sebagaimana yang Allah Jalla wa ala firmankan dalam surah Al-Had, surah yang ke-22 ayat 29. Ya, disebutkan summal yabdu tafathahum, ya, dikatakan di sini ya berkaitan tentang memotong kuku terlarang bagi orang yang ihram tersebut. Wallahu alam. Kecuali Ustadz ada nih bagian ini sakit banget nih kalau nggak dipotong. Nah, itu darurat, tidak mengapa yang demikian. Tapi kalau memotong kuku secara khusus tidak dibolehkan. Wallahu alam. Memakai wangi-wangian. Kita tuh sunnahnya pakai deodoran, berwangi-wangi, ya. Itu ketika sebelum ihram. Ketika misalnya di kamar hotel di Madinah, kita mandi di situ pakai wangi-wangian, monggo silakan. Ya. Kemudian wangi-wangian jangan disemprotkan di kain ihram, takutnya nanti terbawa ketika kita ihram seperti itu. Di badan boleh nggak Ustaz? Di badan tidak mengapa. Tapi sebelum ihram. Tapi ketika sudah ihram, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, tidak boleh. Berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas dan juga hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Naam. Kemudian yang keempat, menutup kepala dengan peci, dengan topi, ya tidak boleh. Atau dengan kain ihramnya, kena panas, dia tutup ya kepalanya dengan kain ihramnya, tidak boleh. Kemudian khusus laki-laki tadi sudah kita katakan tidak boleh pakai kemeja, tidak boleh pakai celana, ya. Kemudian ya disebutkan juga tidak boleh ya bapak-bapak memakai kaos kaki, termasuk bapak-bapak nggak boleh memakai kaos kaki. Termasuk juga memakai sepatu bot itu tidak dibolehkan. Sepatu sandal jepit saja atau yang tidak menutupin mata kaki kita. Atau pakaian-pakaian yang lainnya, termasuk pakaian ya dalam, tidak dibolehkan yang demikian. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keenam, yang tidak boleh buat kita sebagai laki-laki ya sebagai yang ihram itu berburu ya, buruan hewan-hewan darat. Nah, tidak dibolehkan seperti itu. Berdasarkan firman Allah Jalla wa ala dalam surah Al-Maidah ayat 95, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian membunuh hewan buruan, ya, padahal kalian sedang berihram. Yang ketujuh, ya, yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berihram, melakukan akdun nikah. Sawaun kanal akid zaujan aw waliyan. Baik yang melakukan akad itu dia statusnya nanti sebagai suami ataupun sebagai wali, tidak boleh. Termasuk khitbah, melamar seorang perempuan. Berdasarkan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu an, la yankihul muhrimu wa la yunkihu wa la yakhtub. Tidak boleh seorang yang berihram melakukan pernikahan dan tidak boleh orang yang ihram menikahkan putrinya atau menjadi wali, tidak boleh. Dan tidak boleh juga untuk melamar. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 3446. Ya, yang ke-8 dan yang ke-9 yaitu melakukan hubungan intim, termasuk bercumbu tidak boleh ya, atau omongan-omongan yang mengarah kepada omongan cumbuan juga tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Baik, tentunya banyak pertanyaan, saya ingin menjelaskan secara singkat dulu berkaitan tentang masalah ibadah haji ya. Yang pertama yang kita lakukan amalannya sangat ringan sekali ya untuk ibadah umrah dan ibadah haji ini. Sangat ringan sekali. Yang pertama kita katakan ya, kita persiapan dengan berbagai macam persiapan. Pastikan pada saat kita tersebut berpergian kita membaca doa untuk anak-anak ya dan untuk orang yang kita tinggalkan ya, meminta kepada Allah, kita titipkan keluarga kita tersebut ya kepada Allah Jalla wa ala. Astaudi'ukallah alladzi la tadi'u wada'i'ahu. Aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Kemudian pastikan setiap kali keluar rumah kita baca doa
Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Termasuk membaca doa safar kalau memang hari itu kita berangkat safar dari rumah menuju airport, kita baca doa safar. Untuk menguatkan lagi nanti ketika kita berada di pesawat, baca doa safar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa at'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalibi fil mali wal ahl. Naam, berangkat kita ya. Subhanallah, anggaplah kita tersebut langsung direct ke Madinah. Ya, ke Madinah. Kita tinggal di Madinah nanti, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, apa amalan kita selama di kota suci Madinah. Insya Allah kita jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Kemudian pas hari hanya, kita ingin melaksanakan ibadah umrah. Karena haji kita tamattu, maka ibadah umrah yang kita dahulukan. Ketika sampai berada di Dzulhulaifah, yang kita lakukan mampir ke Masjid Dzulhulaifah untuk melaksanakan ibadah salat. Kalau sekiranya sampai di Dzulhulaifah kebetulan sudah masuk waktu pelaksanaan salat wajib, kita salat wajib di Dzulhulaifah. Kalau sekiranya kita datang ke Dzulhulaifah, di Masjid Dzulhulaifah tersebut tetap mampir, sekedar mengerjakan salat sunnah, 2 rakaat. Nah, karena itu tempat, itu lembah penuh dengan keberkahan. Nah, ya, hatta sekedar tahiyatul masjid, hatta sekedar salat sunnah wudhu. Salat di tempat tersebut, di tempat yang penuh dengan keberkahan. Sudah siap-siap, kita masuk ke bis. Ya, pastikan terutama untuk bapak-bapak, ya, segala sesuatu pakaian yang menyambung sudah tidak dia pakai lagi, termasuk pakaian dalam. Kemudian kita membaca niatan kita. Nah, khusus untuk ibadah haji dan ibadah umrah, kita boleh melafalkan niat kita. Tujuannya untuk ihlal dan ta'zim kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku sambut undanganmu ya Allah untuk mengerjakan ibadah umrah. Naam. La ria'a wala sum'ata. Ibadah umrah yang saya kerjakan ini tidak ada ria dan tidak ada sum'ah. Langsung setelah itu bis jalan kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik yang perempuan ataupun yang laki bertalbiyah. Karena suara wanita itu bukan aurat, maka perempuan pun juga bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ketika berhubung kita sudah ihram tadi dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan, maka larangan-larangan yang 9 tadi tidak boleh untuk kita lakukan. Ya, mencukur rambut, mencabut bulu di badan, dan seterusnya tadi tidak boleh untuk kita lakukan. Termasuk pakai pakaian wangi-wangian. Nah, pakai wangi-wangian. Kemudian, yang selanjutnya, setelah itu, anggaplah secara singkat kita sudah sampai di kota suci Madinah, kita sudah masuk ke kamar hotel kita, kita sudah makan, anggaplah malam ya, makan malam. Karena memang ya artinya rata-rata karena siang itu panas, kita memilih waktu di malam hari untuk melakukan tawaf sa'i sekaligus ya tahallulnya. Ketika kita sudah siap-siap dari hotel menuju Masjidil Haram, lanjutkan lagi talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyahnya kita terhenti kalau kita sudah berada di hadapan Ka'bah. Ya, naam. Setelah itu kita lanjut masuk ke masjid. Jangan lupa membaca doa masuk ke masjid. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allah maftah li abwaba rahmatika. Ya, itu yang paling pendeknya. Allah maftah li abwaba rahmatika. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allah maftah li abwaba rahmatika.
Nah, masuk kita ke masjid, tidak perlu tahiyatul masjid. Langsung menuju Ka'bah. Ketika kita melihat Ka'bah, langsung kita mengangkat kedua tangan kita sambil membaca doa. Hadapkan tubuh kita ke arah Ka'bah, masing-masing kita baik laki ataupun perempuan. Kemudian angkat kedua telapak tangan kita ini untuk kita hadapkan ke Ka'bah sambil membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Nah, setelah itu khusus untuk bapak-bapak kita melakukan yang namanya ya al-itba. Ya, al-itba itu nih pundak kanan terbuka kelihatan. Ya, ujung ke ujung kita tempelkan di pundak kiri ini. Nah, jadi itba itu adanya ketika kita tawaf khusus. Setelah selesai tawaf kita tutup lagi. Ya, al-itba. Nah, mudah-mudahan ada bukunya ya. Saya berharap nanti udah saya kirim deh insyaallah ya. Nah, itu pundak kanan ini terbuka ketika khusus tawaf, khusus tawaf. Ya, ini khusus bapak-bapak. Setelah itu siap-siap kita menuju Hajar Aswad. Kalau sekiranya kita bisa mencium Hajar Aswad, bagus untuk mulainya. Kalau nggak bisa, kita pegang. Kalau misalnya ramai penuh, ya dari jauh. Ada tanda hijau nanti, ya lampu hijau yang menjelaskan arah daripada Hajar Aswad tersebut. Kita lambaikan tangan kita sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu kita mulai untuk melakukan tawaf kita tersebut. Ya, 3 putaran yang pertama khusus untuk laki-laki ramal, lari-lari kecil. Lari-lari kecil. Ya, kalau sekiranya kita bersama istri kita Ustaz, untuk lari-lari kecil berat ini, tidak apa-apa sampai jalan saja. Ya, tidak mengapa yang demikian. Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah, apa yang kita lakukan? Baca zikir, baca doa. Mau baca Al-Quran, ya, atau langsung berdoa, apapun yang kita minta, baik tentang dunia kita ataupun tentang akhirat kita. Nah, ketika kita melewati Ruknul Yamani, usahakan untuk pegang, sekedar pegang doang, tidak dicium, tidak juga melambaikan tangan. Kita memegang Ruknul Yamani, insya Allah dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Jalla Jalal. Ya, tapi kalau sekiranya kita tidak bisa pegang, kita lewati saja. Jangan dicium, ya. Mencium itu cuma Hajar Aswad. Itu pun kalau mampu. Ya, untuk Ruknul Yamani kita pegang saja. Antara Ruknul Yamani dan Hajar Aswad kita baca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, terus seperti itu. Ketika melewati Hajar Aswad, kalau bisa mencium alhamdulillah. Kalau enggak bisa, ya kita memegangnya. Kalau enggak bisa melambaikan tangan dari jauh sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Tidak perlu ya. Cukup Bismillahi Allahu Akbar. 1 kali sudah. Begitu juga ya putaran yang kedua, seterusnya putaran yang ketiga, putaran yang keempat, putaran yang kelima, putaran yang keenam ya, dan putaran yang ketujuh. Nah, untuk putaran yang ketujuh untuk kita membaca Bismillahi Allahu Akbarnya tersebut nanti setelah kita melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim, yaitu sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita siap-siap untuk sholat sunnah 2 rakaat, ya berkaitan dengan sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Ya, sholat sunnah tawaf, kalau misalnya penuh banget kita cari yang belakangan, cari yang aman untuk kita sholat. Dan ingat bapak-bapak tadi kan terbuka, tutup lagi. Tutup. Nah, kemudian sambil sebelum kita melaksanakan sholat sunnah tawaf tadi yang 2 rakaat, kita baca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, setelah itu kita sholat 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah dengan surah Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah dengan surah Al-Ikhlas. Setelah itu mencium yang namanya setelah itu meminum air zam-zam kalau kita sanggup. Sunnah hukumnya. Di situ banyak air zam-zam. Kita minum, sebelumnya kita baca bismillah, kemudian berdoa apapun yang kita inginkan. Ya, Abdullah bin Abbas ya membaca doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an
wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu pengetahuan yang bermanfaat, rizki yang luas, dan kesembuhan dari segala penyakit apapun. Nah, setelah itu baru kita berusaha untuk kembali ke Hajar Aswad, tapi tidak mungkin. Tapi dari jauh kita mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, seperti itu prakteknya. Kemudian setelah itu kita menuju mas'a, tempat sa'i. Ketika kita menuju tempat sa'i tersebut, kita membaca Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ini lengkap ayatnya. Tapi kalau kita nggak hafal, kita baca Inna safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian kita baca, nabda'u bima bada Allahu bihi. Kami memulai sebagaimana Allah memulainya. Menyebutkan Bukit Safa dulu, baru Bukit Marwah. Artinya kita memulai ibadah sa'i kita dari Bukit Safa. Atau abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai sesuai dengan yang Allah mulai. Nah, ketika berada di Bukit Safa, jangan langsung sa'i. Kita berzikir dulu. Sambil berdoa. Zikirnya kita baca 3 kali, di antara zikir yang 3 kali tersebut diselingi dengan doa 2 kali. Sambil kita arahkan tubuh kita ke fisiknya Ka'bah, mengangkat kedua tangan seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Sekali kita baca doa masing-masing tentang dunia kita, tentang akhirat kita. Posisi masih mengangkat kedua tangan seperti ini. Ya, kita baca lagi untuk yang kedua kalinya. Setelah kita puas dengan doa kita, kita baca lagi zikir ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. 2 kali kita baca doa lagi masing-masing. Baca doanya masing-masing. Nah, Ustadz boleh membimbing yang tadi ya sekedar mengingatkan, tapi untuk doanya masing-masing. Nah, setelah puas dengan doa kita tentang dunia, tentang akhirat, mendoakan orang tua, mendoakan anak, mendoakan suami, mendoakan istri, kita baca lagi zikir tadi. Sambil masih seperti ini, kita hadapkan tubuh kita ke fisiknya Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara abda wa hazamal ahzaba wa'dah. Baru kita mulai sa'i kita untuk menuju Bukit Marwah. Ketika melewati neon hijau, kita yang laki-laki jalan cepat atau lari-lari kecil. Sambil membaca doa, Rabbil firli warham, Rabbil firli warham, ya, Rabbil firli, Rabbil fir warham wa anta a'azzul aqrab, Rabbil fir warham innaka antal a'azzul aqrab, Rabbil fir warham innaka antal a'azzul aqrab. Ini yang biasa dibaca oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dan bagus untuk kita praktekkan setiap kali melewati yang namanya neon hijau tadi. Tapi Ustadz, di penghujung dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu apa yang kita baca? Doa. Doanya orang haji mustajab. Doanya orang yang umrah mustajab. Subhanallah. Di Bukit Safa, di Bukit Marwah tadi mustajab. Ketika melewati neon hijau tersebut, ya sebenarnya doa apapun boleh. Cuma asar dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar membaca doa berikut ini. Rabbil fir warham innaka antal a'azzul aqrab. Nah, sampai di Bukit Marwah berarti 1 kali. Safa ke Marwah 1 kali. Jangan diteruskan dulu. Baca zikir yang tadi itu. Hadapkan tubuh kita ke fisiknya Ka'bah sambil mengangkat kedua tangan seperti ini. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda.
Nah, itu kita zikirnya kita baca 3 kali diselingi dengan doa 2 kali. Zikir, doa, zikir, doa, zikir. Lanjut lagi ke Bukit Sofa. Doa apapun kita baca, setiap kali melewati neon hijau, kita yang laki-laki jalan cepat atau lari-lari kecil. Sambil membaca, Rabbighfir warham, innaka antal azzul akram. Melewati neon hijau, kita jalan biasa saja, santai, sampai di Bukit Sofa, berarti sudah 2 kali. Oke, apa yang kita lakukan? Sama. Membaca zikir tadi 3 kali diselingi dengan doa 2 kali. Zikir, doa, zikir, doa. Lanjut lagi untuk menuju ya Marwah, ya. Baca doa setiap kali melewati neon hijau, kita yang laki-laki ya jalan cepat atau lari-lari kecil sambil membaca Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Sampai ke Bukit Marwah berarti sudah 3 kali. Apa yang kita lakukan? Sama. Kita angkat kedua telapak tangan kita, kita hadapkan tubuh kita ke fisiknya Ka'bah. Ya, zikir 3 kali diselingi dengan doa 2 kali. Lanjut lagi ke Bukit ya Sofa. Ya, sama yang kita lakukan. Ya, membaca zikir 3 kali, diselingi dengan doa 2 kali. 4. Ya, tadi melewati neon hijau jangan lupa baca doa. Sambil kita yang laki-laki kalau bisa, kalau sanggup, ya jalan cepat atau lagi-lagi kecil. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Kemudian sampai ke Bukit Sofa berarti sudah 4. Ya. Kemudian lanjut lagi kita katakan, ya amalannya sama tadi, membaca zikir 3 kali, doa 2 kali. Lanjut lagi untuk menuju Bukit Marwah, melewati neon hijau, lari-lari kecil untuk laki-laki, atau jalan cepat. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Sampai ke Bukit Marwah, kita lakukan hal yang sama lagi. Kita hadapkan tubuh kita ke fisik Ka'bah, kemudian kita angkat kedua tangan kita membaca zikir 3 kali diselingi dengan doa 2 kali. Zikir, doa, zikir, doa. Ya, 5 kali sudah. Lanjut ke Bukit Sofa lagi. Setiap kali melewati neon hijau, kita jalan cepat untuk yang kita laki-laki atau laki-laki kecil sambil membaca doa Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Kemudian sampai ke Bukit Sofa 6 kali. Kita hadapkan tubuh kita ke fisiknya Ka'bah. Kemudian kita angkat kedua telapak tangan kita seperti ini. Kita baca doa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Zikir, doa, zikir, doa, zikir. Lanjut lagi untuk menuju Bukit Marwah. Ya, setiap kali melewati neon hijau, kita yang laki-laki lari-lari kecil atau jalan cepat sambil membaca doa Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Sampai ke Bukit Marwah 7 kali. Tidak ada zikir, tidak ada doa lagi. Langsung tahallul untuk kita yang laki-laki, ya afdalnya gundul, ya atau dipendekkan. Untuk wanita cuma secuil saja. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh si wanita tersebut mengambil bagian yang kanan secuil, bagian atas secuil, bagian pendek secuil, karena mereka membawakan hadis, meskipun hadisnya diperdebatkan, setiap 1 helai rambut tersebut nilainya 1 hasanah, 1 pahala. Nah, tapi secuil sudah cukup ibu-ibu. Wallahu alam, umrah makbulah, umrahnya sudah selesai, tinggal nanti menunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk melaksanakan ibadah haji. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan ini memang agak cepat, tapi mudah-mudahan bisa terpahami ya apa yang kita sampaikan secara singkat ini. Baik, wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kembalikan kepada Dr. Agung, Dr. Ridho. Silakan Pak Dokter. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Mohon maaf nih Ustaz, baru bergabung tadi agak terlambat. Ustaz, ya terima kasih atas penjelasannya mengenai daurah haji ya.
Ini kita sudah membuka pertanyaan, Ustadz. Ada beberapa pertanyaan saya bacakan ya, Ustadz, di kolom komentar. Ini dia ada menyampaikan 3 pertanyaan. Mungkin saya sampaikan satu persatu ke Ustadz ya. Ya. Pertanyaan pertama adalah berapa batas usia laki-laki untuk bisa menjadi mahram bagi ibunya? Apakah harus sudah baligh atau bagaimana? Ya, sudah baligh. Baru dia mahram. Kalau kita punya anak sudah baligh, balik itu kan ditandai yang pertama dengan adanya mimpi basah. Artinya dia keluar air mani, ya. Kemudian yang kedua, kalau sekiranya dia tidak mengaku bahwasanya mendapatkan mimpi basah itu, tanda yang kedua yaitu tumbuhnya al-anah, tumbuhnya bulu-bulu yang ada di sekitar kemaluannya, berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Kemudian kalau sekiranya tidak mengaku juga, maka dari sudut pandang umur, ketika anak kita sudah berumur 15 tahun, berarti dia tersebut sudah baligh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, pertanyaan berikutnya ini agak sedikit teknis Ustaz. Jadi misalnya saat sedang di pesawat, biasanya kan ada yang direct ke Jeddah ya Ustaz ya. nah. Lalu langsung ibadah umrah ke Mekah. Kalau ambil mikotnya di pesawat, ada niatnya ketika sampai di Yamlam gitu ya, saat di udara. Nah, ada kekhawatiran apabila tertidur saat masih di pesawat nih Ustadz. Bolehkah niat diucapkan dari masih di Indonesia? Iya, yang pertama, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, semoga Bapak dan Ibu dimudahkan dalam perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Nah, biasanya kita diingatkan oleh awak kapal, apalagi kalau kita ikut travel. Di situ ada ustadz, di situ juga ada mungkin ya guide ya, untuk membangunkan kita nantinya. Kalau sekiranya kita sendirian, qadarullah, kita sendirian berangkat, kita minta bantuan awak pesawat, entah pramugara ya atau pramugari untuk membangunkan kita. Kalau sekiranya takut ketiduran, biasanya diinfokan oleh pihak awak pesawat kalau mau mendekati yang namanya miqat tersebut seperti Yalamlam, itu 1 jam sebelum melewati. Itu biasanya sudah diinfokan agar kita tersebut persiapan, Maka alangkah baiknya kita semua ini kalau melakukan perjalanan jauh itu kan kalau sendirian itu kan makruh sebenarnya. Ya, afdolnya itu 3 orang lah. Ya, seperti itu. Afdolnya itu 3 orang atau lebih. Nah, mudah-mudahan saling mengingatkan. Apalagi orang sebelah kita paham, kita pakai kain ihram. Maka niscaya biasanya orang yang sebelah kita itu akan membangunkan kita. Atau petugas yang ada di pesawat itu akan membangunkan kita. Entah pramugara atau pramugari biasanya mengingatkan kita bahwasannya yang namanya mikot itu sebentar lagi akan kita lewati. Dan Jeddah bukan mikot ya. Jeddah bukan mikot. Nah, kalau antum punya niatan kuat, qadarallah takdirnya, ketiduran juga nih. Subhanallah, melewati Yalamlam, baru tersadarkan sampai di Jeddah. Gimana? Apa yang harus antum lakukan? Bayar dam. Dan teruskan ibadah umrahnya. Nah, seperti itu. Nanti insya Allah pembicaraan dam, berapa damnya atau apa, kita akan jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Nah. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Ustaz. Untuk ini terkait haji tamattu, itu kan ada umrah dulu, lalu dikerjakan sebelum 8 Zulhijjah, betul tidak Ustaz? Lalu kalau umrah dulu dalam melakukan haji tamattu, saat tahallul disunahkan dibotak untuk laki-laki atau nanti saja botaknya setelah selesai semua ibadah hajinya Ustaz? Dikatakan oleh para ulama, kalau sekiranya kita ini punya rambut yang mudah untuk tumbuh, dan kebetulan kita datangnya di bulan Syawal nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Misalnya kita datang di bulan Syawal, kan lama tuh. 1,5 bulan kita menunggu itu untuk tanggal 8 Zulhijjah tersebut. Apalagi datangnya misalnya pas tanggal 3 Syawal, 4 Syawal. Subhanallah, hampir 2 bulan kita ada di kota suci Mekah. Makanya enaknya tamattu itu nanti kan kalau sudah tahallul, kita lepas pakai ihram itu. Untuk kita yang laki-laki. Nah, kalau waktunya lama, masih 2 bulanan ya, itu maka afdalnya utamanya gundul. Tapi kan kita ini akhir-akhir nih, apalagi yang haji purada nih, yang non kuota itu kan keluar pisahnya juga nanti ya 2 pekan sebelum pelaksanaan
ibadah haji misalnya ya kan. Nah, kita berangkat ke Darullah sepekan lagi misalnya tanggal 8 Zulhijjah. Yang saya pahami, yang saya ketahui, tanggal 4 Zulhijjah itu biasanya sudah tutup kota suci Mekah. Tidak boleh ada lagi yang masuk ke kota suci Mekah untuk niatan untuk melaksanakan ibadah umrah. Seperti itu. Nah, dalam artian orang-orang yang sifatnya tersebut yang dari luar ya, dari luar negeri seperti itu. Nah, tanggal 4 sudah close seperti itu. Tanggal 4 Zulhijjah. Nah, biasanya tanggal 4 itu terakhir. Nah, berarti kan tanggal 8 sebentar lagi hajian. Kita tetap umrah kan tanggal 4 itu. Nah, apa yang kita lakukan? Kita cuma sekedar potong pendek. Nanti gundulnya pas waktu melaksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Nah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan juga Ustadz. Jadi konteksnya ini sang ibu dan suami belum berhaji. Orang tua suami sudah ibadah haji, sementara orang tua si istri belum ibadah haji dan sedang menunggu antrian. Nah, pertanyaan adalah ketika keluarga tersebut sudah dimampukan oleh Allah untuk berhaji plus ataupun furoda, mana yang lebih utama Ustadz? Apakah suami istri tersebut yang pergi berhaji atau memberangkatkan haji orang tua sang istri terlebih dahulu? Dianya belum haji, Bang Ridho. Belum? Ya, dianya dulu haji. Oh, suami istri dulu haji baru kita lah. Anggap kita ya. Abah umi kita udah daftar. Kitanya belum haji. Subhanallah, kita dapat rezeki yang luar biasa lah, rezeki namplok lah. Yang ibarat kata antum untuk beli furoda aja bisa lah mampu. Nah, berhubung kitanya belum haji, kita dulu yang berangkat haji. Seperti itu. Kita dulu yang berangkat haji. Untuk menunaikan kewajiban kita. Meskipun untuk mendahulukan orang tua, itu tidak mengapa juga. Cuma yang punya fulus ini yang dulu berangkat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Pada Ustaz. Berikutnya Ustaz. Wah ini jauh-jauh bergabung dari London Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillah. Afwan izin bertanya Ustaz, bila suami istri berhaji, kebetulan dengan biaya ataupun harta dari istri, bagaimanakah hukumnya? Apakah itu sudah cukup Ustaz? Artinya, apakah cukup menggugurkan kewajiban bagi suami sebagai laki-laki muslim dewasa dan berakal? Jazakallah khair Ustaz. Boleh. Misalnya nih, lebih jauh lagi lah. Bang Ridho memberangkatkan saya belum haji kebetulan. Ya, Bang Ridho sebagai abang saya, ini udah azar kamu berangkat ya untuk hajian. Apakah menggugurkan kewajiban haji saya? Sudah gugur kewajiban haji saya. Kalau sekiranya nanti qadarullah beberapa tahun yang akan datang saya menjadi orang yang kaya raya, maka saya sudah dianggap sebagai orang yang melaksanakan ibadah haji. Tidak perlu untuk diulangi kewajibannya tadi. Tapi disunahkan Bapak dan Ibu setiap 5 tahun atau 4 tahun untuk memperbarui haji kita. Tapi sunnah. Jadi kalau sekiranya sudah diberangkatkan ya oleh seseorang untuk berangkat haji, maka gugur kewajibannya. Termasuk tadi yang punya harta istrinya. Istrinya ya membiayai suaminya untuk berangkat haji. Maka gugurlah kewajiban dia untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi terlepas ongkosnya dari mana? Entah dari orang tuanya, atau dari istrinya, atau dari temannya misalnya, atau dari sahibnya. Tapi dia sudah berangkat haji, barang 1 kali, maka gugur kewajiban dia sudah. Ya, sempurna rukun Islamnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, kalau dari kolom chat sudah tidak ada pertanyaan, tapi ada pertanyaan dari saya Ustaz. Kalau misalnya kita tertidur Ustaz pada saat menunggu di Musdalifah itu Ustaz, itu bayar dam juga ya Ustaz? Tertidur dalam artian di Musdalifah gak berangkat-berangkat atau gimana? Iya betul Ustaz, kan menunggu di bus tuh lama Ustaz biasanya tuh. Nah, itu ketiduran. Bisa jadi kita nggak turun karena kodit. Kita tidur saja di Musdalifah, tapi itu bisnya berhenti di Musdalifah. Karena Musdalifah kan nggak ada kemah. Kemah tidak ada. Ada kemah-kemah khusus itu, cuma artinya kita kata-kata nggak berada di kemah tersebut karena memang bukan hak kita itu. Akhirnya kita berada di daerah Musdalifah. Kan afdolnya keluar dari Musdalifah itu ya setelah kita melaksanakan sholat subuh. Ketika keadaan sudah isfar. Isfar itu dalam artian belum terbit matahari, tapi sudah mau mulai terbit. Seperti itu. Nah di situ
Bang Ridho ketiduran misalnya, kan sampai subuh dibangunkan oleh teman-teman misalnya. Nah, berhubung masih di Musdalifah, kita katakan tidak mengapa. Rasulullah SAW itu setelah melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak takhir dan qasar, yaitu sholat maghribnya dimundurkan pelaksanaannya di waktu isya, kemudian sholat maghribnya 3 rakaat, sholat isyanya 2 rakaat qasar. Beliau setelah itu ya beliau melakukan istirahat. Melakukan apa? Istirahat kita katakan. Ya, artinya bisa jadi tidur-tiduran. Beliau bangun-bangun lagi ketika menjelang subuh. Mengerjakan qobliyah subuh, kemudian sholat subuh berjamaah dengan para sahabatnya. Kemudian setelah sholat subuh itu beliau berdoa. Panjang sekali doanya. Sampai mau terbit matahari. Seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi kalau misalnya kita capek Bang, tidurlah. Ya, di Musdalifah. Kebetulan kita punya tempat khusus lah di bis tersebut. Jadi keadaan bis itu yang penting dia berada di wilayah Musdalifah. Nggak mesti harus turun. Nggak mesti harus mengambil batu untuk lempar jamrah dari batu Musdalifah. Enggak. Kita ngambil batu nanti gampang di Mina aja. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Sebab saya waktu di masjid itu ketiduran dan jemaah lain langsung, wah harus bayar dam, harus bayar dam. Kan masjidnya di Musdalifah juga, itu kan ada masjid di Musdalifah juga. Betul. Kita kebetulan ada di situ, pas ketiduran karena capek, lelah. Betul, Dan karena antriannya berjam-jam. Ya, kita berada di tanah Musdalifah, ya kan, seperti itu. Masalah kita ketiduran itu nggak ada masalah. Sama halnya kita nih wukuf di Arafah, qadarallah, kita ketiduran habis zuhur itu setelah sholat misalnya kan, setelah sholat zuhur dan asar ya, karena jamak dan qasar secara takdim, ketiduran misalnya, tapi kita berada di Arafah, tidak mengapa demikian, meskipun fadilah banyak kita tinggalkan, karena kan doa di waktu di Arafah itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala, termasuk di Mas'arul Haram di Musdalifah doa kita juga mustajab, khususnya yang dilakukan oleh Nabi setelah subuh sampai menjelang terbitnya matahari. Wallahu a'lam bishawab. Gitu kira-kira. Nah. Baik Ustaz, ini ternyata menuju ke terakhir ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Siap. Dari Firly di London lagi Ustaz. Bismillah, ini mengenai tawaf wada. Apakah dikerjakan langsung saat seluruh rangkaian ibadah haji selesai atau nanti saat hendak akan meninggalkan Mekah menuju negeri asal saat tawaf wada dengan pakaian ihram atau pakaian biasa Ustaz? Iya. Yang pertama, tawaf wada itu sebagai wujud perpisahan kita dengan kota suci Mekah. Jadi kita ketika hari ini punya niatan kuat untuk meninggalkan kota suci Mekah, maka di hari inilah kita tersebut melakukan tawaf wada kita tersebut. Kalau sekiranya kita tersebut ya tidak jadi keluar dari kota suci Mekah, mungkin kita tambah hari lagi, maka nanti ketika di hari yang ditentukan kita akan keluar, kita tawaf wada lagi. Seperti itu. Jadi tawaf wada itu dikerjakan ketika kita punya niatan kuat untuk meninggalkan kota suci Mekah. Dan kalau kita sudah melakukan tawaf wada, jangan masuk ke Masjidil Haram lagi. Ya. Artinya misalnya begini. Perkiraan waktu kan ini kita rombongan nih berangkat. Pak, kita berangkat nih Bang, insya Allah ke kota suci Madinah habis asar. Tolong ya, antum semua habis zuhur tawaf wada. Setelah itu tolong jangan ke Masjidil Haram lagi. Karena kalau masuk ke Masjidil Haram lagi berarti membatalkan tawaf wada kita tadi itu. Dalam artian dia harus mengulangi kan, seperti itu maksudnya. Dia akan meninggalkan itu berarti nggak mau masuk lagi. Artinya tidak masuk lagi ke Masjidil Haram. Nah jadi jeda waktu 2 jam itu ya kita nunggu di hotel sambil nunggu bis kita datang, seperti itu. Begitu kira-kira. Nah, tawaf wada pakai bajuan biasa, pakai biasa. Kita nih memakai pakaian ihram itu untuk umrah ketika tawaf umrah, seperti itu. Yang kedua, ketika kita ihram tawaf kudum itu. Atau tawaf ifadah juga kita bisa pakai. Kalau misalnya Bang Ridho nih, subhanallah, antum kan ke Mina dulu. Tahallulnya untuk ibadah haji itu kan ada 4. Pertama, di tanggal 10 Zulhijjah itu melakukan
pelemparan jamrah Aqabah. Oke. Yang kedua menyembelih al-hadyu. Nah, yang ketiga adalah cukur rambut, yang keempat tawaf ifadah. Subhanallah, antum memilih yang dua tadi duluan. Melempar jamrah Aqabah dan menyembelih al-hadyu. Berarti kan kita sudah tahallul yang pertama. Boleh kita memakai pakaian biasa lagi. Ketika nanti kita sudah cukur rambut, sudah mandi-mandi apa, kan halal semua, pakai sabun wangi dan seterusnya. Kita kan ke Mekah untuk tawaf ifadah. Pakai baju biasa enggak? Pakai baju biasa. Tapi kata Bang Agung sebagai pemimpin, Ustadz kayaknya nih kredit banget kalau kita ke Mina langsung. Boleh nggak Ustadz, dari Musdalifah ini kita langsung ke Mekah aja Ustadz. Ngapain? Untuk melakukan tawaf ifadah. Nah, berhubung kita masih pakai ihram, kita mengerjakan tawaf ifadah dulu boleh tidak? Boleh. Habis tawaf ifadah kita mencukur rambut. Tahallul yang pertama sudah kita dapatkan. Tinggal nanti tersisa adalah menyembelih al-hadyu dan melempar jamrah Aqabah. Nah, nanti dilihat kondisinya begitu. Saya Pak Firly tadi ya yang bertanya. Nah, tapi kalau misalnya umroh pasti kita pakai apa? Pakai kain ihram. Tapi kalau untuk hajian dilihat kondisi yang sebagaimana yang saya ceritakan. Tapi saya bisa memastikan kalau untuk tawaf wada kita pakai baju biasa ini. Tawaf wada itu pakai baju biasa sama seperti kita tawaf sunnah. Sama seperti kita tawaf sunnah. Jadi sebenarnya nih yang dicontohkan oleh Nabi SAW pada saat kita umrah, itu sunnahnya itu 1 kali safar, 1 kali umrah. Meskipun saya tidak melarang bagi bapak dan ibu berulang-ulang untuk umrah, datang ke Tan'im atau ke Ji'ranah. Ya, hari ini mengumrahkan buat dirinya, besok buat ibunya, besok buat ayahnya, besok buat abangnya. Monggo silakan. Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya itu, ya, kata beliau tidak ada sunnahnya, tapi aku tidak menyuruh dan juga tidak melarang. Silahkan saja, mumpung di Mekah, ya kan seperti itu. Nah, tapi kalau sunnahnya gimana Ustadz? 1 kali safar, 1 kali umrah, itu sunnahnya. Tapi saya tidak mengatakan salah orang yang berulang-ulang tadi itu. Yang berulang-ulang itu yang sunnah, yang afdal. Setiap kali kita masuk Masjidil Haram, melakukan tawaf. Pakaian biasa, bukan pakaian ihram. Seperti itu, kalau kuat. Ya, jadi diperbanyak tawafnya. Dan ingat Bapak-bapak, tawaf itu 1 paket dengan sholat sunnah tawaf yang 2 rakaat yang kita kerjakan di belakang makam Ibrahim itu. 1 paket. Jadi tawaf, baik itu tawaf kudum, atau tawaf ifadah, atau tawaf umrah, atau tawaf wada, setelah melakukan tawaf, pastikan setelah itu mengerjakan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu 1 paket. Begitu kira-kira Bang Ridho. Nah, jadi pakaiannya tawaf wada pakai biasa ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ada 1 lagi pertanyaan Ustaz terakhir dari silakan. Ini pertanyaannya mungkin lebih simpel. Jadi, bolehkah bersedekah ataupun beramal salih dengan niatan supaya bisa dapat biaya untuk berhaji, Ustaz? Bersedekah karena Allah, lillahi ta'ala. Ya, adapun setelah dia bersedekah, berdoa, ya Allah, jika sekiranya bersedekah ini tulus ikhlas karena Engkau, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kekayaan yang banyak, hingga aku bisa untuk berangkat haji dan umrah. Tidak mengapa, itu tawasulnya dia dengan amal solehnya, yaitu sedekah. Tapi kalau dia bersedekah, sudah niatan untuk yang sifatnya dunia, itu tidak boleh. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan dalam surah Hud, ayat 15 dan 16. Dia melakukan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Itu bahkan kategorinya syirik kecil kan. Subhanallah, bersedekah ingin kaya. Melaksanakan salat duha, pingin kaya juga. Membaca surah Al-Waqiah, juga pingin kaya. Atau apa, berpuasa supaya lulus di fakultas kedokteran. Ya. Kemudian melakukan apa, misalnya ibadah umrah atau ibadah haji supaya pingin punya anak. Nah, tapi begini, antum kerjakan saja itu ibadah. Setelah ibadah itu dikerjakan, antum doa kepada Allah. Ya Allah, jika sekiranya saya tulus ikhlas mengerjakan ibadah umrah ini, ya Allah, tolong anugerahkan kepada kami anak, ya Allah. Ya kan? Itu tidak mengapa. Itu adalah tawasul dengan amal soleh kita. Tapi kalau sudah niatan yang dari awalnya
melakukan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, itu yang tidak boleh. Bersedekah ingin kaya, itu kan sudah dari awal seperti itu. Ya, ikhlas saja bersedekahnya. Adapun setelah bersedekah dia berdoa ingin mendapatkan dunia atau mendapatkan akhirat, tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, sepertinya pertanyaan sudah habis Ustaz dan sudah terjawab. Nanti mungkin apa yang terkait praktek dan teknis-teknis detail lainnya akan ada di part 2 ya Ustaz ya. Di sahih. pengajian kita berikutnya. Untuk pengajian Sabtu malam hari ini mungkin sudah selesai. Jadi mungkin Ustaz boleh memberikan kira-kira closing statement di akhir. Ya, closingnya saya mendoakan, mudah-mudahan kita semua ini, khususnya yang ikut kajian ini, dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk berangkat haji dan berangkat umrah ya. Alhamdulillah, syukur-syukur kita sudah berangkat haji, kita bisa memperbaharui setiap 4 tahun dan 5 tahun sekali. Khususnya lagi syukur-syukur kita sudah melaksanakan ibadah umrah, setiap tahunnya kita bisa berumrah, khususnya lagi di bulan Ramadan. Ya, yang penting kita punya niatan kuat. Ya, kita tidak peduli dengan keadaan dunia kita. Antum punya azam, punya niatan kuat untuk berhaji, maka insya Allah biiznillah Allah Jalla wa'ala akan memudahkan antum, memudahkan bapak dan ibu untuk berhaji. Punya niatan kuat, dirangkai dengan doa dan ikhtiar, ya, maka insya Allah biiznillah Allah Jalla wa'ala akan memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah umrah. Ya, subhanallah betapa banyaknya orang yang memiliki harta, tapi sampai hari ini kita lihat belum mendapatkan undangan dari Allah Jalla wa'ala. Tapi betapa banyaknya juga yang kita lihat, orang yang dianggap biasa-biasa saja, tapi mereka begitu mudah untuk berangkat melaksanakan ibadah haji, kemudian berangkat untuk menaikkan ibadah umrah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk mensempurnakan rukun Islam, ya, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kalau kita sudah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, maka sempurnalah rukun Islam kita tersebut. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Bang Ridho, mau ada tambahan? Ya, jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya mengenai daurah ibadah haji ya ataupun bulan Zulhijjah ini. Kita menjadi teringatkan kembali atas kaidah-kaidah maupun ini berhaji. Sekali lagi jazakallah khair Ustaz Azhar bin Saif dan juga seluruh peserta kajian di Sabtu malam hari ini. Dari saya, mewakili panitia dari alumni Sunika Mengaji, mengucapkan terima kasih sekali lagi dan ditunggu kehadirannya di pengajian yang part kedua ya Ustadz ya. Sahih. Nah. Ya. Baik, kalau dari saya cukup begitu saja. Saya tutup. Wabillahi taufiq.